Duduk lah. Ya kamera. Oh, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Kali ini saya akan memberikan kalian pencerahan ya tentang keutamaan dan anjuran di bulan Ramadan ini. Pertama-tama, apakah dari kalian ada yang tahu kenapa bulan puasa ini disebut dengan bulan Ramadan? Siap, tidak. Ayo, yang tahu dapat duit. Ayo. Tahu kalian kan? Pertama-tama, bulan Ramadan itu artinya adalah panas. Sedangkan panas sendiri memiliki sifat yang membakar. Jadi, para tafsir hadis mengatakan bahwa Ramadan itu simbol dari pembakaran dosa, simbol dari pengguguran dosa, dan bulan daripada maafnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu bulan ini dinamakan dengan bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini sendiri, pahala yang kita dapatkan dari berbuat baik, melakukan amal soleh, dan melakukan kewajiban kita sebagai umat muslim dilipat gandakan sebanyak 70 kali. Maka dari itu kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran ya, memperbanyak baca Al-Quran, sebab satu huruf di Al-Quran senilai 10 pahala, dikalilah 70, berapa tuh? Banyak kan? Nah, karena sungguh sayang sekali kan bulan di mana turunnya Al-Quran ini kita tidak membaca Al-Quran gitu. Sebab Quran itu sendiri merupakan ladang pahala dan penggugur dosa. Dan juga Al-Quran itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, sebagaimana dalam firman-Nya surah Al-Isra ayat 9, sebelah mana saya lupa ya. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lilladzi hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Yang mana artinya lupa pula saya artinya, sorry teman-teman. Sorry. Yang mana artinya adalah sungguh Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, maka dari ini marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Selesai sudah ceramah singkat saya pada hari ini. Kalau ada yang tanya, tanyalah, ya kan? Boleh tanya, Dad? Boleh, silahkan tanya. Ada yang mau nanya? Saya lah, Ustaz. Gas. Jadi yang saya Lala, Ustaz. Saya itu beberapa hari. Coba besar sedikit suara lu, tak dengar saya. Jadi nama saya itu Lala, Ustaz. Ya. Beberapa hari lalu itu saya tuh melihat Ustaz, orang-orang tuh di dekat rumah saya kerjanya bagi-bagi makanan terus, Ustaz. Itu tuh beberapa kali gitu, Ustaz. Terus saya tanya dong sama orang terdekat saya, kok orang-orang bagi makanan terus ya setiap hari? Terus mereka bilang kalau misalnya kita tuh kalau bagi-bagi makanan sama orang, apalagi di bulan Ramadan itu pahalanya sama kayak kita berpuasa, Ustaz. Apalagi makanan itu kalau dipakai untuk buka puasa. Nah, Ustaz, pertanyaan saya, Ustaz, kalau misalnya saya bagi-bagi makanan aja tapi saya nggak puasa, gimana, Ustaz? Kan pahalanya sama dengan berpuasa, Ustaz. Ya, tak ada masalah. Selagi kamu tidak berminat masuk surga dan ingin masuk neraka, silakan gitu. Tapi emang benar ya, memberikan
teman-teman kita yang puasa itu makanan berbuka itu pahalanya besar sekali gitu. Sangat dianjurkan gitu. Nah, kalau ada yang mau kasih saya makanan nanti silahkanlah WA gitu ya. Saya Ustaz mau nanya. Nah, tanyalah. Kan kalau misalnya bulan puasa tuh bangunkan orang sahur dapat pahala kan, Ustaz? Betul nggak? Betul. Betul. Nah, kalau misalnya orang non-muslim yang membangunkan orang sahur itu dapat pahala juga nggak, Ustaz? Jadi gini, ketika non-muslim melakukan sebuah kebaikan, maka Allah akan membalasnya di dunia. Gitu. Sebab segala sesuatu perbuatan itu pasti ada balasannya. Gitu. Sesuai dengan firman Allah di surah Az-Zumar ayat 75 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa taral malaikati hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Nah, di sini tuh saya bacakan tafsirnya aja lah ya. Ketika Allah mematikan semua makhluknya pada hari kiamat dan menghidupkannya kembali, maka Allah akan mengadakan pengadilan yang untuk memperhitungkan semua amal kita, baik itu buruk ataupun yang soleh. Nah, semua amal hambanya itu dinilai dengan adil, benar, dan bijaksana. Kemudian memberikan balasan bagi semua makhluknya. Karena Allah itu maha adil ya, walaupun bagi mereka non-muslim yang tidak menyembahnya tetap diberikan balasan di mereka, tapi hanya untuk di dunia saja. Itu ya, paham ya? Alhamdulillah. Lanjut, apakah ada lagi yang tanya? Nah, gas. Jadi Ustaz mau nanya, kalau tidurnya orang yang puasa itu kan ibadah, Ustaz, dapat pahala ya kan, Ustaz? Ya. Jadi kalau misalnya tidur dari sahur sampai maghrib itu pahalanya banyak ya, Ustaz? Inilah yang namakan malas berkedok agama tuh ya. Jadi saya jelaskan bahwa hadis tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah sebenarnya adalah hadis palsu ya. Jadi tidak bisa jadikan patokan sebenarnya. Nah, yang kedua kan puasa itu tuh baik untuk kesehatan ya. Nah, dalam secara medis baik untuk kesehatan, sedangkan kebanyakan tidur itu tuh tidak baik untuk kesehatan, datang ke penyakit. Nah, itu sendiri merupakan dua hal yang bertentangan ya. Tentangan, paham lah ya? Alhamdulillah. Nah, lanjut. Pertanyaan lagi? Gas. Saya mau nanya, misalnya nih, kalau salah nggak sih kalau kita ngirim stiker tentang makan makanan gitu ke grup WhatsApp? Apa salahnya? Pas bulan puasa, Ustaz, apakah kayak salah nggak sih? Siapa tahu kita membuat orang-orang jadi tergiur gitu. Setipis tisu iman kamu nih. Cuma karena stiker WA pun batal puasa itu ya. Agak malu saya nengoknya. Jadi tapi tak apa. Memang mungkin ada lah orang yang apa. Cuma ya untuk menghargai teman-teman yang puasa dihindari aja lah ya. Ya mungkin nanti karena itu orang tuh tergiur kan. Batal pula puasanya, kamu pula dapat dosa nanti. Jadi mending tak usah ya. Ya gitu. Jelas ya, jelas. Alhamdulillah. Ada lagi? Mau tanya? Ustaz, mau nanya dong. Apa tuh? Katanya kan kalau bau mulut orang yang berpuasa tuh lebih wangi dari minyak kasuari. Apakah itu benar, Ustaz? Pelak-pelak tanya saya. Coba kasih angok lu Rah, samping lu Rah. Bau tak? Tapi ya emang benar ya. Ada hadis yang berbunyi, sungguh mulut orang yang berpuasa itu nilainya lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dibandingkan dengan minyak kasturi ya. Tapi kasturi. Kasturi. Burung. Kasturi. Nah. Tapi
para ulama mengatakan bahwa saja yang dimaksud bau mulut itu merupakan kita tuh menahan lisan, kita tidak mencaci orang lain, tidak menjelekkan orang lain, tidak bergibah gitu kan. Nah, nilai-nilai itu sendiri yang merupakan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi bukan bau mulut kamu tuh bau harum, bukan gitu. Jelas. Ada lagi yang ingin bertanya ya? Saya Ustaz, saya izin bertanya Ustaz. Ya, tanya. Jadi selama bulan puasa saya sering melakukan permainan perang sarung dengan teman saya sambil menunggu berbuka puasa Ustaz. Jadi pertanyaan saya Ustaz, Ya. apakah melakukan perang sarung pada bulan Ramadan itu dihitung sebagai jihad fisabilillah Ustaz? Kalau jihad tuh agak-agak lah sedikit. Perang tuh membantu agama Allah, bukan bikin malu. Paham ya? Ya. Next. Siapa lagi mau nanya? Ayo. Jadi nggak boleh tuh Ustaz? Nggak termasuk. Bukan tak boleh gitu. Bukan dapat pahala badan-badan merah-merah semua ya. Nah. Dihindari lah, saya anjurkan untuk dihindari gitu. Nah, agak-agak ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Next. Apa tuh? Jadi kan beberapa hari yang lalu maklum kan saya kan juga manusia Ustaz, tempatnya hilaf gitu. Jadi saya beberapa hari yang lalu itu saya budi Ustaz, bukan diam-diam gitu. Astagfirullah. Hilaf Ustaz, maaf ya. Jadi kan puasa saya itu batal tuh Ustaz. Dan setahu saya ya kalau puasa batal itu harus diganti di bulan berikutnya kan. Dibayar gitu kan. Bila ada kesempatan. Ya. Boleh nggak bayarnya itu pakai pay letter? Soalnya lagi gimana ya? Saya juga mau lah. Dicicil 14 bulan. 14 bulan. Sekitar 12 bulan, bro. Mohon jawabannya Ustaz. Gimana ya bilangnya? Sebenarnya capek saya dengarnya ini. Entahlah ya. Kenapa nak kamu buat ya agama sendiri gitu? Astagfirullahaladzim, ada ya pertanyaan kamu nih. Mana bisa? Tapi gini, kalau misalnya kalian ada bolong puasanya gitu. Ada baiknya tuh, bukan ada baiknya, emang kalian tuh berkewajiban untuk mengkodoknya atau menggantinya gitu. Bila kalian sakit atau emang tidak dianjurkan untuk berpuasa oleh dokter, mungkin kalian bisa memberikan makanan kepada mereka yang membutuhkan gitu loh, sesuai dengan anjuran Nabi lah pokoknya ya. Nah, gitu aja sih pokoknya. Ada lagi yang mau tanya? Apa tuh? Gas. Nah, saya kan kalau bulan Ramadan kan puasa tuh. Terus siang kalau saya nggak ada kerjaan, kayak suka ngantuk gitu kan. Nah. Kalau ngantuk kita kan nguap tuh kan. Terus tiba-tiba masuk ke padang, terus ada tuh hubungannya. Allah ya Rabbi, pulang bubar. Tak elok. Ustaz, kami butuh pencerahan Ustaz. Jawab dulu apa Tan? Kayak mana ya? Bisa aja Ustaz, nggak ada yang tahu hidup tuh. Saya ini kan puasa ya. Kalau emosi kan sumbing pula puasa saya nanti ya gitu. Jadi ada baiknya kan tak sengaja kan. Ya, tak batal loh. Cuma Tapi kalau nambah 2 Sengaja 2 kali kan. tak sengaja tapi kan. Namanya hidup Ustaz, nggak ada yang tahu. Nggak apa-apa. Cuma kan logika itu kayak mana ya? Ada orang nggak sadar masuk 2 bungkus di mulut ya? Entahlah. Saya mau skater dulu ya. Gila saya sama kalian lama-lama nih gitu. Jadi kita bubarkan aja lah sampai di sini ya. Mumpung waktu sudah habis nanti marah pula orang lab nanti kan. Kita pinjam alat jam berapa nih dah. Jadi mohon maaf ya kalau ada kesalahan lebih dan kurang, mohon dimaafkan.
Saya akhiri di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Sam.